Shalom, baik. Perkenalkan, nama saya Yosef Sanga, kuliah di Universitas Nusa Cendana, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan materi perkembangan motorik dengan prinsip perkembangan motorik. Baik, prinsip perkembangan motorik. Prinsip perkembangan motorik adalah adanya suatu perubahan baik fisik maupun psikis sesuai dengan masa pertumbuhannya. Perkembangan motorik sangat dipengaruhi oleh gizi, status kesehatan, dan perlakuan gerak yang sesuai dengan masa perkembangannya. Bagi anak usia sekolah dasar, memperoleh kemampuan untuk bergerak secara beruntun mengalami kemajuan dari mulai gerak sederhana hingga gerak yang lebih kompleks dan keterampilan gerak yang terakomodinasi. Jadi, pada prinsipnya, rangkaian perkembangan motorik hingga gerak yang tertata sangat bergantung pada faktor kematangan dan integrasi sistem saraf dan sistem kerangka otak. Anak yang mampu mencapai taraf perkembangan motorik yang terkoordinasi sangat ditentukan oleh keadaan dan kemauan individu itu sendiri. Perkembangan motorik biasanya menunjukkan pola yang khas di masa-masa awal. Kemajuan yang diperoleh biasanya berlangsung pesat, tetapi di masa-masa berikutnya kemajuan hanya bergerak secara bertahap. Yang berikut nilai-nilai dalam perkembangan motorik. Nilai yang dapat dari perkembangan motorik pada anak sekolah dasar antara lain: yang pertama, pengalaman, yang artinya anak akan memperoleh berbagai pengalaman gerak yang dibutuhkan selama hidupnya dan dapat mendukung terhadap proses pertumbuhan dan perkembangan dirinya, sehingga pengalaman ini menjadikan anak lebih percaya diri. Yang kedua, hak dan kesempatan beraktivitas. Artinya, anak memperoleh kesempatan yang banyak untuk melakukan berbagai aktivitas yang disukainya, sehingga dapat membantu mempercepat proses pertumbuhan dan perkembangannya. Yang ketiga, keseimbangan jiwa dan raga. Artinya adalah proses perkembangan yang sesuai dengan usianya akan melahirkan keseimbangan antara jiwa dan raga, sehingga tidak terjadi kondisi yang berlebih pada salah satunya. Misalnya kemampuan jiwanya yang menonjol atau raganya, melainkan keduanya dalam keadaan yang seimbang. Yang keempat, mampu berperan menjadi dirinya sendiri. Artinya, dengan perkembangan motorik yang sesuai dengan masanya, anak akan mampu memerankan dirinya sendiri. Yang berikut, tujuan dan fungsi perkembangan motorik. Tujuan perkembangan motorik adalah mengkaji proses pentahapan kemampuan gerak. Apakah kemampuan gerak individu tersebut sudah sesuai dengan masanya? Hal tersebut sangat diperlukan untuk dapat memberi dukungan kuat terhadap terbentuknya kualitas gerak yang profesional pada usianya. Fungsi perkembangan motorik adalah penguasaan keterampilan yang tergambar dalam kemampuan menyelesaikan tugas gerak tertentu. Kualitas gerak terlihat dari seberapa jauh anak tersebut mampu menampilkan tugas gerak yang diberikan dan dengan tingkat keberhasilan tertentu. Yang berikut, perkembangan motorik hubungan dengan perkembangan kognitif. Ada 3 ranah yang berkaitan dengan perkembangan manusia, yang efektif, kognitif, dan motorik. Meskipun ranah-ranah perkembangan tersebut biasanya dipelajari sebagai unit-unit individual, kita harus mengingat bahwa dominan-dominan tersebut secara konstan berinteraksi satu sama lain.
Piaget dapat mengkategorikan perilaku ke dalam 4 tahap perkembangan kognitif, yaitu sensorimotorik lahir sampai dengan 2 tahun, proporsional 2 tahun sampai dengan 8 tahun, konkret operasional 8 tahun sampai dengan 11 tahun, formal operasional 11 tahun sampai dengan 12 tahun. Perkembangan kognitif dan perkembangan motorik secara konstan berinteraksi dengan perkembangan kognitif lebih kuat bergantung pada kemampuan intelektualnya. Yang berikut, tahap sensorimotor dan perkembangan motorik. Pada tahap sensorimotor, Piaget menggambarkan seperti berpikir melalui gerak tubuh. Dengan kata lain, kemampuan untuk belajar dan meningkatkan kemampuan intelektual berkembang sebagai suatu hasil dari perilaku gerak dan konsekuensinya. Yang berikut, tahap proporsional dan perkembangan motorik. Pada tahap ini Piaget memberikan penekanan berupa batasan usia dan kemampuan. Pada tahap profesional, anak masih belum memiliki kemampuan untuk berpikir logis atau operasional. Piaget membaginya menjadi 2 subbagian. Yang pertama, prekonseptual, artinya kondisi berpikir tanpa dasar atau masih menduga-duga, dan kondisi ini umumnya terjadi pada anak yang berusia antara 2 tahun sampai dengan 4 tahun. Yang kedua, individue, artinya anak akan berpikir menurut kata hatinya. Kondisi ini terjadi pada anak yang berusia antara 4 sampai 7 tahun. Yang berikut, tahap konkret operasional dan perkembangan motorik. Banyak ahli yang meyakini bahwa seseorang anak mencapai tahap konkret operasional karena anak tersebut telah bertambah kemampuannya. Karakteristik umum dari tahapan konkret operasional adalah bertambahnya kemampuan dari variabel dalam situasi pemecahan masalah. Dan yang berikut, formal operasional dan perkembangan motorik. Tahap ini merupakan kemampuan untuk mempertimbangkan ide-ide yang tidak didasarkan pada realita. Anak sudah mampu berpikir yang bersifat abstrak, namun menurut Piaget, banyak individu tidak pernah mencapai tahapan seperti ini. Justru orang yang memiliki rata-rata skornya rendah pada tes inteligensi sangat mungkin tidak mencapai tahap formal operasional. Dan pada umumnya juga, usia-usia ini sedang berada pada tingkat bersekolah dan sekolah dengan urutan sebagai berikut. Umur 2 tahun sampai dengan 4 tahun, anak sedang berada di jenjang kelompok bermain. Umur 4 sampai 6 tahun merupakan usia taman kanak-kanak, dan umur 6 sampai 12 tahun merupakan usia sekolah dasar, dan umur 12 tahun sampai dengan 18 tahun merupakan usia sekolah lanjutan, dan umur 18 tahun sampai 23 tahun adalah merupakan usia mahasiswa dan usia kerja. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Mungkin hanya ini saja yang dapat saya sampaikan dan saya jelaskan. Terima kasih dan mohon maaf. Shalom.